Makan yang benar, lap bibirmu yang bersih. Daniel melempar beberapa lembar tisu ke wajah Alma. Dasar pria jahat. Alma mengomel, mengambil tisu yang melekat di wajahnya dan membersihkan bibirnya dengan sebal. Katanya mau mulai mencoba hubungan ini. Apa ini yang dinamakan mencoba? Mengapa tidak ada romantis-romantisnya? Alma menatap Daniel dengan gusar. Besok minggu, Daniel berkata, "Iya, sudah tahu. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tidur." Alma menjawab ketus. Masih kesal dengan insiden melemparan pisau. Hanya nenek tua yang tidur di hari Minggu. Oh ya, aku lupa. Mungkin fisikmu masih muda, tapi jiwamu sudah tua. Haha. Daniel tertawa lepas. Iya, masih mending aku dibanding seseorang yang fisiknya sudah tua tapi ngaku-ngaku masih muda. Hey Little, pria ini mungkin umurnya sudah tua, tapi masih bisa membuatmu selalu muda. Daniel mengelingkan matanya dengan nakal. Apa maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa. Selesaikan makan. Mau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana, Kak? Ini sudah malam. Baru juga jam 8. Ayo pergi. Sekarang? Enggak, tahun depan. Ya sekarang lah. Aku mau ganti baju dulu. Alma menatap bajunya sendiri. Dia tengah memakai setelan baju tidur bercelana panjang. Tidak perlu. Aku ambilkan jaketmu dulu. Daniel pergi ke kamar Alma. Kemudian dia datang dengan membawa jaket di tangannya. Daniel memasangkan jaket ke tubuh Alma dan meresletingkannya rapat-rapat. Entah dari mana datangnya. Dia juga memasangkan masker di wajah Alma. Untuk apa masker ini? Mau kemana kita? Masker ini melindungi wajahmu agar tidak terlihat orang lain. Emangnya kenapa kalau terlihat? Kakak malu terlihat jalan sama aku? Alma bertanya sedih. Dasar kamu ya. Untuk apa aku malu kalau punya istri secantik ini? Aku hanya melindungimu dari tatapan-tatapan mata penuh nafsu itu. Jangan membantah lagi. Ayo kita berangkat. Daniel kembali menggandeng tangan Alma. Alma dengan patuh mengikuti langkah Daniel. Jantungnya berdebar-debar, wajahnya memerah. Untung saja dia menggunakan masker, jadi Daniel tidak bisa melihat wajah merahnya. Daniel berkata bahwa dia cantik. Ya ampun, hampir meleleh Alma mendengarnya. Selama ini Daniel tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Ucapan Daniel membuat Alma terbang ke langit ketujuh. Mereka menaiki lift dan turun ke lobi apartemen. Kita nggak ambil mobil dulu, Kak. Kita nggak naik mobil. Kita naik kaki aja. Hah? Maksudnya? Jalan kaki saja, Little. Cantik-cantik lemot juga ya. Sebenarnya kepala ini isinya apa sih? Jangan bilang kalau semua yang ada di sini isinya aku. Daniel mainkan rambut Alma dengan iseng. Hah, lepaskan. Alma berusaha menjauh. Hatinya sangat gusar.
Namun Daniel tidak mengizinkan. Dia menarik Alma mendekat, memasukkan tangan Alma ke dalam saku jaketnya. "Jangan jauh-jauh, nanti kamu diambil abang-abang itu." Daniel menunjuk dua pria di depan mereka. "Apaan sih? Lebay deh." Tapi Alma menurut. Dia membiarkan tangannya di saku Daniel. Perasaan hangat menyelimuti tubuhnya. Dia masih tidak menyangka Daniel akan membuka hatinya seperti ini. Mau mencoba untuk memulai hubungan mereka dengan lebih serius. Bukan sekedar hubungan sebagai kakak dan adik lagi, tapi sebagai seorang pria dan wanita. Daniel dan Alma berjalan beriringan, menikmati hembusan angin malam. Daniel membawa langkah mereka ke minimarket. "Mau beli apa, Kak?" "Es krim. Habis makan steak, dessertnya harus es krim." Daniel mengambil satu kotak besar es krim dan membayarnya di kasir. Kemudian Daniel menarik tangan Alma, membuatnya duduk di kursi di depan minimarket. Daniel membuka tutup es krim dan menyendokkannya banyak-banyak. "Buka mulutmu." Daniel menyodorkan satu sendok es krim di depan mulut Alma. "Jadi kakak mengajakku keluar hanya untuk makan es krim?" "Iya. Apa salahnya? Buka mulutmu." "Aku tidak mau. Aku gampang gemuk. Kalau makan es krim, habis makan steak, berat badanku pasti akan bertambah dengan cepat." Ya sudah. Padahal aku tidak suka istri yang terlalu kurus." Daniel bergumam dengan sengaja agar terdengar oleh Alma. Alma terpancing jebakannya. Dengan cepat, wanita itu mengambil es krim di tangan Daniel dan memakannya dengan lahap. "Tubuhku memang cepat gemuk, tapi es krim sisi kecil ini tidak akan membuatku gemuk." Daniel melihat Alma dengan geli. Padahal es krim yang dia beli berukuran setengah kilo. "Pelan-pelan makannya. Sini aku suapin." Daniel kembali membersihkan bibir Alma dengan tisu. "Aku bisa makan sendiri, Kak." "Buka mulutmu," perintah Daniel. Alma dengan patuh membuka mulutnya. Daniel dengan sabar menyuapi Alma. Wajah merah Alma sangat menghiburnya. Setelah makan es krim, Daniel mengajak Alma jalan kaki, mengelilingi taman yang terletak di depan gedung apartemen. Daniel masih menggandeng tangan Alma dengan mesra. "Al?" "Iya, Kak. Besok Senin kembali ke kampus lagi ya?" "Tidak mau." "Kenapa?" "Aku di perusahaan kan magang, Kak. Masuk dalam kata mata kuliah di kampus juga." "Apa kamu yakin alasannya itu saja?" "Aku yakin kamu punya alasan lain. Misalnya, kamu ingin selalu dekat denganku." Daniel berkata dengan percaya diri. Ingin rasanya Alma mencubit lengannya. Meskipun alasan yang sebenarnya memang seperti itu, namun Alma tidak mau mengakuinya. Enak saja, bukan seperti itu." Alma menyembunyikan wajahnya dalam masker. "Al, ya, aku mengizinkanmu kembali ke perusahaan, tapi ada syaratnya." "Syarat? Syarat apa?" "Aku kasih tahu hari Senin." "Apaan? Gak jelas deh, Kak." Alma bersungut-sungut kesal, merasa telah dipermainkan. "Al, apa lagi? Kenapa kamu tidak menyesal menikah denganku? Padahal kamu masih memiliki kesempatan untuk menikmati masa-masa mudamu."
berbaur dengan teman-teman seumuranmu. Karena aku mencintaimu. Ingin rasanya Alma berteriak seperti itu. Tapi dia menahan diri. Dia ingin Daniel yang mengungkapkan kata-kata itu terlebih dulu. Karena aku sudah mengenal kakak dengan sangat lama. Kakak laki-laki yang baik. Aku yakin kakak akan menjadi suami yang baik. Dan juga seorang ayah yang baik bagi anak-anak kita. Pikir Alma. Kamu pasti kecewa karena aku tidak sesuai dengan ekspektasimu kan? Sama sekali tidak. Lalu kenapa kamu sering marah dan kabur dari rumah? Itu Alma bingung mau menjawab apa. Daniel menghentikan langkahnya, memposisikan tubuh Alma agar berhadapan dengannya. Jangan kabur dari rumah lagi. Bila ada sesuatu yang mengganjal hatimu, katakan saja. Jangan pernah kemanapun tanpa memberitahuku. Mengerti? Sebenarnya Alma ingin membantah, tapi sebagai istri yang baik, dia harus patuh pada suami. Hubungan pernikahan mereka sudah maju satu langkah. Tidak lama lagi, mereka akan menjadi suami istri seutuhnya. Iya kak, aku tidak akan melakukannya lagi. Gadis pintar. Daniel mengecup kening Alma dengan cepat. Kemudian dia kembali meraih tangan Alma. Ayo pulang, cuaca mulai dingin, katanya tanpa merasa bersalah. Bekas kecupan singkat itu hanya terasa panas di kening Alma. Bagaimana? Bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya. Dia mengikuti langkah Daniel. Mereka kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Daniel kembali mengantar Alma di depan pintu kamarnya. Tidurlah. Tapi aku belum ngantuk. Baru beberapa jam yang lalu aku bangun dari tidur, kak. Iya juga sih. Memang kakak sudah ngantuk? Belum juga. Bagaimana kalau kita nonton? Nonton di mana? Ya di sini kak. Di mana lagi? Memang kamu mau nonton apa? Kita lihat-lihat dulu saja kak. Ya sudah, terserah kamu saja. Bentar kak, aku bikinin popcorn dulu. Alma segera berlari ke dapur. Dia mengambil biji jagung dan mulai membuat popcorn. Tak lupa juga dia menyiapkan minuman hangat untuk mereka. Sementara Daniel pergi ke ruang keluarga dan menghidupkan TV berlayar 72 inci. Mencari situs-situs nonton film secara online. Begitu banyak pilihan film. Untuk Daniel sendiri, tentu saja dia lebih suka film bergenre action. Namun dia tidak yakin Alma akan menyukai hal yang sama. Untuk itu, Daniel memutuskan untuk menunggu Alma. Alma datang dengan membawa semangkok besar popcorn dan 2 cangkir minuman hangat. Daniel cepat-cepat berdiri dan mengambil makanan itu dari tangan Alma. Kenapa tidak memanggilku? Aku bisa membawanya sendiri, kak. Mau nonton apa? Sebentar, kak. Aku ambil selimut dulu. Untuk apa? Alma tidak menjawab. Dia sudah berlari ke kamar dan mengambil selimut besar. Aku siap nonton, kak. Pilih sendiri filmnya. Daniel menyerahkan remote pada Alma. Sebenarnya Alma suka film horor, tapi dia sangat penakut. Jadi, ketika dia akan menonton film itu, dia selalu mengajak orang bersamanya. Berhubung saat ini ada yang menemaninya,
Jadi Alma memutuskan untuk menonton film horor. Ini kak, kamu yakin? Mm-mm. Pada akhirnya mereka menonton film terkenal di Jepang, Sadako 2019. Alma bersembunyi di balik selimut, membungkus tubuhnya rapat-rapat. Kenapa memilih nonton film ini kalau kamu penakut? Penasaran kak? Dasar bocah. Daniel menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka tengah duduk di sofa. Daniel duduk bersandar, sementara Alma duduk dengan tegang dibungkus selimut. Adegan demi adegan sudah berputar. Daniel menatap dengan wajah bosan. Sesekali dia menguap untuk menunjukkan kebosanannya. Daniel hampir tertidur ketika dia mendengar teriakan. Ah! Alma menubruk tubuhnya. Wanita itu memeluk tubuhnya dengan erat. Dia menenggelamkan wajahnya di dada Daniel. Hei, aku matikan ya. Jangan kak, filmnya seru. Alma tetap menutup wajahnya. Sesekali dia melirik adegan di TV. Seru, tapi kamunya ketakutan seperti ini. Di mana menariknya? Pokoknya jangan dimatikan. Ya sudah, terserah kamu. Daniel pasrah. Alma masih berada di pelukannya. Senyum jahil tersungging di bibirnya. Ada bagusnya Alma nonton film horor. Setidaknya wanita itu bisa lengket dengannya. Tiba-tiba timbul keisengan dalam kepala Daniel. Ia menggunakan tangannya yang bebas untuk menarik selimut Alma sedikit demi sedikit. Bah! Daniel mengagetkan Alma. Ah! Alma berteriak kencang. Dia dengan cepat merengkuh tubuh Daniel dan bergelayut dengan erat. Cup! Daniel berhasil mencuri satu ciuman dari Alma. Tubuh Alma menjadi kaku. Dia menatap Daniel dengan tatapan bingung. Cup, cup, cup. 3 kecupan bertubi-tubi. Daniel tersenyum jahil. Alma sedang berada di pangkuan Daniel sekarang. Tangan Daniel merengkuh pinggang Alma, sedangkan tangan Alma bergelayut di leher Daniel. Apaan? Cup, cup, cup. Daniel kembali mengecupnya bertubi-tubi. Kak, hentikan. Alma mendorong wajah Daniel, menghentikan mulut Daniel mengecup bibirnya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Daniel tersenyum jahil. Sinar matanya tampak senang, bisa menjahili Alma. Kapan aku menginginkannya? Alma ngeles. Tadi kamu menutup matamu. Bukankah kamu berharap aku menciummu seperti ini? Cup. Ah, kak, jangan cium lagi. Aku belum siap. Alma menutup mulutnya. Kenapa? Aku habis makan popcorn. Dan, Alma tidak bisa melanjutkan perkataannya. Mulutnya sudah ditutup oleh mulut Daniel. Meskipun terkejut, pada akhirnya Alma menutup matanya. Dia meletakkan tangannya di leher Daniel dan merengkuh kepala pria itu. Daniel semakin mempererat pelukannya. Awalnya ciuman itu sangat manis. Daniel mengecupi bibir Alma secara perlahan, menelusuri setiap kehangatan di dalamnya. Kemudian Daniel mulai menjelajahi lebih jauh. Lidahnya mulai menjelajahi kehangatan bibir Alma, berusaha merengkuh kemanisan di dalamnya. Lidah mereka saling bertautan, saling menggoda satu sama lain. Lama-kelamaan, ciuman lembut itu berubah menjadi lebih dalam. Nafas Daniel menjadi semakin berat. Dia semakin mempererat pelukannya. Daniel melepaskan bibir Alma dan beralih mencium leher Alma yang mulus.
Dia menghujani leher itu dengan cupangan basah dan juga gigitan-gigitan kecil. Lambang kelakiannya mulai bangun, dan Alma merasakan hal itu. Alma mulai panik. "Kak," Alma meraih wajah Daniel, berusaha menghentikan laki-laki itu. Daniel segera tersadar. "Ah, maafkan aku, Al." Daniel membenahi pakaian Alma yang sedikit tersibak. "Tidak apa-apa, Kak." Alma turun dari pangkuan Daniel. Dia duduk di sofa dengan salah tingkah. "Sudah malam, tidurlah." "Iya, Kak." Daniel berdiri diikuti Alma. Daniel menggandeng tangan Alma. Dia mengantarkan Alma ke kamarnya. "Tidur yang nyenyak ya." Daniel mengecup kening Alma dengan lembut. "Iya, Kak. Kakak juga." Alma melepaskan genggaman tangan mereka dan menutup pintu rapat-rapat. Kaki Daniel setengah melangkah, ingin mengikuti Alma, tapi dia berhasil menahannya. Dengan lesu, Daniel kembali ke kamarnya sendiri. Di dalam kamar, Daniel tampak merenung. Dia hampir saja dikuasai nafsu, padahal dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjalani hubungan ini secara perlahan. Belum dapat 2 hari, dia memutuskan hal itu. Namun saat ini dia sudah berusaha untuk menjamah Alma. Sepertinya dia menjadi pria tua penuh nafsu. Melihat dan mencium aroma tubuh Alma membuat nafsu kebinatangannya muncul. Andai saja Alma tidak semudah itu, mungkin dia sudah menjamah habis wanita itu. "Dasar rubah kecil yang licik," Daniel mengomel dengan dalam hati. "Ayo siap-siap." "Mau kemana, Kak?" "Ikut saja sih." "Iya, tapi mau kemana?" "Mall." "Ngapain? Bukannya cewek suka ke mall ya?" "Gak semua cewek suka." "Cepat siap-siap. Atau aku cium nih." Daniel memonyongkan mulutnya. Iya, aku siap-siap dulu, Kak." 10 menit kemudian, Alma sudah siap. Daniel memperlihatkan penampilan Alma dari atas sampai ke bawah. Alma memakai dress denim berwarna biru dipadu dengan sepatu berwarna senada. Tampilan Alma yang seperti ini terbilang lebih dewasa. Setidaknya Alma terlihat seperti wanita berusia 25 tahun, bukan 20 tahun. Daniel memakai atasan denim dan celana jeans. Baju mereka seperti baju couple. Daniel merasa percaya diri. Setidaknya orang lain yang melihat mereka tidak akan menilai dia tengah berjalan-jalan dengan keponakannya. "Good." Daniel memberikan jempol. Alma tersipu malu. "Ayo berangkat." Daniel menggandeng tangan Alma. Mereka pergi ke lobi apartemen. Seseorang petugas parkir mengambil mobil mereka. "Tidak diantar Pak Thohir, Kak?" "Enggak, kita pergi berdua saja." "Apa kakak sedang mengajakku kencan? Apa kamu baru sadar? Dasar tidak peka. Cepat masuk." Daniel membukakan pintu untuk Alma. "Yes, sir." Alma masuk ke dalam mobil dan duduk dengan nyaman. Daniel duduk di depan kemudi. Dia menatap Alma, kemudian dia mulai mendekatkan tubuhnya pada Alma. Jantung Alma berdebar-debar. Mau apa dia? Ini masih pagi. Bahkan mereka sedang berada di depan gedung apartemen. Apa dia mau menciumku di sini? Alma menutup mata rapat-rapat. "Pakai safety blade-mu dulu." Daniel menarik safety blade dan memasangkan di tubuh Alma.
Untuk apa kamu memejamkan mata? Apa kamu berharap aku melakukan ini lagi? Cup, 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 cup. Daniel mengecupi bibir Alma bertubi-tubi.